Halo teman-teman, kembali lagi bersama CPNS Indonesia Online. Nah, kali ini kita akan kembali membahas soal tes wawasan kebangsaan. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru lainnya. Oke. Tapi sebelum ke pembahasan, kami mau menyarankan satu bimbel yang sudah sangat terkenal. Nah, namanya adalah Bimbel Academy. Bimbel Academy ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dan sudah banyak meluluskan calon aparatur sipil negeri. Nah, yang mana di dalamnya memiliki fasilitas-fasilitas yang akan membantu teman-teman lolos di CPNS tahun 2021 ini. Nah, adapun diantaranya adalah 10 paket tryout, 100 video pembahasan. Nah, per tryout itu terdapat 100 video pembahasan. Jadi 100 pembahasan ini dijabarkan secara detail mengenai soal-soal yang sudah teman-teman laksanakan tryoutnya. Oke, terdapat juga ranking nasional, lalu rapot perkembangan, dan akses kapanpun. Nah, ini yang terpenting. Teman-teman bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Bisa itu waktu selesai Anda bekerja, bisa sewaktu Anda sebelum tidur. Nah, itu bebas. Dan yang paling penting, soal-soal yang dibahas di Bimbel Academy ini sudah memiliki kriteria HOTS sesuai file report 2019. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, salah satu hukum formal di Indonesia adalah jurisprudensi. Jurisprudensi dibentuk oleh A. Hakim Permusyawaratan Rakyat, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Hakim, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. Menteri Kehakiman, atau E. Mahkamah Agung. Nah, kepada teman-teman boleh jawab dulu, videonya di stop, baru jawab di kolom komentar. Oke, kita bahas. Pembahasannya, jurisprudensi disebut sebagai keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Keputusan hakim ini muncul apabila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga hakim harus menciptakan hukum sendiri. Keputusan yang dihasilkan hakim apabila dianggap adil dan baik akan dipakai hakim lain untuk memutuskan perkara yang serupa. Nah, jadi jawabannya ini sudah jelas, B. Oke, teman-teman. Ini sering muncul ini, teman-teman. Karena ini adalah kebijakan dari hakim itu sendiri. Oke, soal yang kedua. Nah, ini ada yang pertama, peraturan presiden, baru di bawahnya peraturan pemerintah. Lalu yang ditanya. Nah, yang ditanya itu berdasarkan tata urutan perundang-undangan, huruf X seharusnya diisi oleh A. Undang-Undang 1945, B. Perda Provinsi, C. Ketetapan MPR, D. Undang-Undang, atau E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ayo berikan jawabannya di kolom komentar. Sudah? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, X seharusnya peraturan daerah provinsi. Tata urutan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4, Peraturan Presiden. Nah, sesuai dengan yang ditanya. 5, Peraturan Pemerintah. Dan yang ke-6, Peraturan Daerah Provinsi. Lalu yang terakhir, Peraturan Daerah atau Kabupaten. Sudah cukup jelas jawabannya itu B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya. 1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati umat agama lain, merayakan hari besar. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Tidak mengambil barang milik orang lain. 5. Menumbuhkan rasa patriotisme. Nah, pertanyaannya adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. Oke, teman-teman masih bisa menjawab di kolom komentar. Teman-teman gak usah ragu, kalau sudah banyak komentarnya tidak masalah. Oke, kita ke pembahasannya. Pembahasannya adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila pertama, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai religius. Apa sih Pancasila pertama? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti tindakan yang ditunjukkan oleh pilihan A 1, 2, dan 4. Nomor 1 itu menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati umat agama lain, merayakan hari besar. Dan keempat, tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, religius juga, jangan mencuri. Di dalam agama dikatakan mencuri itu adalah dosa. Jadi jawabannya A. Oke, kita masuk ke soal keempat. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP disebut A. Penyidikan, B. Penyelidikan, C. Penuntutan, D. Penahanan, atau E. Pemeriksaan. Nah, oke, teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Berdasarkan pasal 1-5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP atau KUHP. Nah, jadi jawabannya itu B. Penyelidikan. Oke, kita soal yang terakhir. Nah, terdapat gambar setelah kita perhatikan ini adalah kantor Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya, kewenangan yang dimiliki lembaga pada gambar adalah A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, B. Menetapkan peraturan pemerintah, C. Mengajukan rancangan undang-undang, D. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau yang E. Mengadili pada tingkat kasasi. Nah, jawab di kolom komentar ya teman-teman. Sudah? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, pembahasannya adalah gambar menunjukkan gedung Mahkamah Konstitusi. Oke, sudah nampak. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, jadi jawabannya itu D. Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu dia 5 contoh soal tes wawasan kebangsaan yang sudah kita bahas.
Nah, kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai